Oke, halo Bu Anita dan Bu Santi. Bu Santi nggak ada ya? Anita nih. Halo, Ibu Anita. Apa suara saya nggak muncul ya? Dengar Mas Eka. Oh, dengar. Oke, suaranya. Mungkin selain host MC bisa di mute dulu Mas Eka. Suaranya ke mute Mas Eka. Oke, iya Bu. Siap, siap. Terima kasih. Terima kasih Bu Santi. Ya Bu, waktu tepat Bu Anita dan Bu Santi dipersilakan. Ini siapa dulu yang mau berbicara, Mas Eka? Sepertinya Bu Anita dulu deh, karena beliau ini ahlinya di dunia sales. Ini waktu dan tepat sih, kalau dari saya sebagai pendukung aja, saya persilahkan sih di Bu Anita dulu. Oke, Bu Anita. Silakan Bu Anita. Rebutan ini. Ke-mute, Bu. Saya nggak dengar suaranya besar ya. Ini nggak tahu sinyalnya yang saya jelek atau gimana. Suaranya hilang-hilang. Timbul. Nggak tahu suara saya di sana diterima dengan baik nggak ya? Jelas sih, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas. Oh, Oke. Bu Santi boleh silakan monggo yang Di sini Kak, saya lihat di sini ahlinya Bu Anita sebenarnya kalau di dunia sales. Kalau Jadi saya yang sih ahli Bu, semua di ruangan ini sama-sama sama belajar gitu ya. Karena nanti istilahnya secara praktek banyaklah Bu Anita di situ. Saya duluan. Boleh, silakan Ibu. Oke, kalau dari saya sendiri di sini pada prinsipnya ada 3 yang mau saya jelaskan nanti. Tapi di sini saya mau urai dulu atau mau saya ungkapkan dulu. Pada dasarnya kita dalam hidup ya, ini kenapa kayaknya yang hadir juga bukan hanya tim sales, bukan hanya tim marketing, tapi dari departemen-departemen yang lain seperti itu. Karena di sini juga ajalnya kita di Supergen, ini kita kembangkan bahwa di sini adalah pengembangan terhadap kemampuan dan kapasitas seluruh orang yang ada di Kotshop Group, Kotshop, MKO, dan Yukan. Jadi Pak Benny Group lah istilahnya di situ. Nah, di hidup sendiri kita pada dasarnya juga masing-masing orang di berbagai departemen itu pasti juga istilahnya berkompetisi atau melakukan sebuah proses penawaran. Jadi seperti contoh seperti ini. Kalau teman-teman semua ada tamu gitu ya berkunjung di rumah, pasti akan menawarkan sebuah minuman gitu kan, menawarkan secangkir kopi. Nah, ini juga penawaran. Terus jika teman-teman semua melamar ke sebuah perusahaan, nah ini juga menawarkan. Jadi istilahnya pasti Anda semua punya kemampuan untuk atau istilahnya punya pekerjaan untuk menawarkan kemampuan Anda untuk bekerja di perusahaan, yakni melamar. Anda juga pasti punya, teman-teman semua pasti punya ide brilian ya kan untuk menawarkan ide-ide teman-teman ke atasan atau menawarkan sebuah ide bisnis, menawarkan produk. Jadi intinya kunci di sini adalah
bahwa proses menawarkan itu bukan hanya ada di dunia sales, bukan hanya di dunia marketing, tapi di semua orang pasti ada yang namanya pekerjaan menawarkan. Di sini nanti yang saya, kalau dari segi saya sendiri, ya kebetulan saya juga back office, mungkin kalau saya hanya tahu secara belajar sedikit lah ya, secara pengetahuan terkait bagaimana sih teknik closing atau bagaimana cara teknik menawarkan tanpa adanya penolakan di situ. Nah, prinsip yang pertama, berapa kali dan berapa cara pun Anda menawarkan, pasti semuanya diakhiri dengan penolakan, betul tidak? Siapa sih di sini kalau menawarkan langsung setuju orangnya? Nggak ada. Nah, prinsip yang pertama yang perlu saya uraikan di sini adalah prinsip tidak setuju big I. Jadi, nanti kalau durasi atau waktunya terlalu panjang, Mas Eka bisa cut, nanti mungkin waktunya Bu Anita atau ada sesi pertanyaan juga. Nah, prinsip tidak setuju atau big I ini adalah prinsip yang dicetuskan oleh Tom Schreiter, seorang master network marketing yang berpengalaman. Usianya kurang lebih 31 tahun. Nah, prinsip ini apa sih? Prinsip ini adalah, jadi istilahnya itu kuncinya adalah prinsip tidak setuju. Big I akan menjadikan pernyataan bebas penolakan untuk menawarkan sesuatu kepada orang lain. Prinsip ini berhubungan dengan pepatah, kesan pertama menentukan kesan-kesan selanjutnya. Kunci dalam prinsip ini apa? Kunci dalam prinsip ini adalah pernyataan awal kita. Jika pernyataan awal bagus, pelanggan akan bersama kita. Dan mereka akan mencari alasan untuk setuju dengan apa yang kita tawarkan. Namun sebaliknya, bila pernyataan, di sini yang digarisbawahi adalah pernyataan. Bila pernyataan Anda awalnya buruk, tidak peduli sebagus apapun presentasi atau penjelasan dari kita pasti akan ditolak oleh pelanggan kita. Jadi kuncinya di sini adalah kesan pertama menentukan kesan-kesan selanjutnya. Kesannya itu apa? Pernyataan. Nah, contoh misal seperti ini. Anda ditawari oleh sebuah pekerjaan oleh misal nih ya, saya gitu kan, saya Santi, ya kan, ditawari sebuah pekerjaan oleh teman saya. Kemudian teman saya ini melontarkan pernyataan kepada saya, "Hei, pekerjaanmu itu jelek dan sangat tidak bagus. Kamu perlu kesempatan hebat dengan bisnis saya." Dengan pernyataan itu, pasti jawaban teman-teman apa? Penolakan tentunya, iya kan? Nah, enggak juga, pekerjaan saya sangat bagus kok. Pekerjaan di perusahaan ini pun juga sangat bagus, saya digaji dengan layak, saya dapat fasilitas rumah sakit, BPJS, dan sebagai macam di situ, dan saya bisa libur di hari Sabtu dan Minggu. Nah, pasti jawabannya kan penolakan seperti ini. Nah, berbeda kondisi jika teman saya itu melontarkan pernyataan yang tepat seperti ini. "Hei, pekerjaanmu sangat bagus. Kamu di sana digaji tetap, walaupun kamu tidak masuk dan sakit. Dengan pekerjaanmu itu, kamu bisa membeli sepeda motor, bisa istilahnya itu bisa liburan seperti itu." Nah, dengan pernyataan seperti ini, kita malah akan apa yang jawabannya? Kita akan tetap menolak biasanya. Jadi misalkan saya ini ya, saya akan tetap menolak, namun penolakannya bisa jadi berbeda. "Tidak kok, pekerjaan saya itu tidak begitu bagus. Memang dengan pekerjaan saya yang sekarang ini, saya sudah cukup untuk hidup. Tapi saya tidak punya anggaran untuk liburan, untuk beli mobil, untuk beli rumah. Saya mempunyai harapan untuk dapat bekerja di sebuah pekerjaan dengan kesempatan yang lebih baik lagi." Nah, pertanyaan saya ke teman-teman sekarang, boleh dijawab nih di Zoom. Dari kedua contoh percakapan di atas, apa yang disimpulkan? Coba feedback-nya. Bisa dibantu Mas Eka. Suara saya cukup jelas nggak, Mas Eka? Ya, sudah jelas, Bu. Iya. Jadi dari dua statement atau dua pernyataan tadi, itu kan yang pertanyaan yang pertama kali itu kan menjelekkan gitu kan.
Iya, ya kan? boleh, Kak. Nah, Iya. pernyataan yang kedua itu kan istilahnya pernyataan yang, wah kamu enak ya kerja di sana, pekerjaanmu cukup bagus, kamu bisa bekerja dengan libur di hari Sabtu dan Minggu, gitu kan? Kamu bisa membeli sepeda motor, itu pernyataan yang kedua. Nah, pernyataan yang pertama adalah pekerjaanmu itu jelek, sangat tidak bagus. Kamu perlu kesempatan untuk bergabung di perusahaanku. Nah, ini kan dua pernyataan yang berbeda. Nah, orang Ya, memilih betul. pernyataan yang mana? Kira-kira jawabannya apa? Izin ngasih feedback, Bu. Silahkan, Pak Pong. Ya, menurut saya Big A itu lebih ke ego sih. Jadi dari dua pernyataan tadi, ya yang satu negatif, yang satu positif, respon dari lawan bicara kita pasti mereka defend, mereka pasti akan sama-sama menolak, sama-sama menyanggah. Itu sih menurut saya. Ya, betul sekali Pak Om. Jadi sebenarnya dari dua pernyataan ini itu sama-sama sanggahan. Sama-sama sanggahan. Jadi istilahnya kan yang tadi saya statekan adalah prinsip tidak setuju. Jadi istilahnya di prinsip tidak setuju ini kedua-duanya adalah sanggahan, sama-sama tidak setujunya. Akan tetapi di prinsip yang kedua itu yang menyatakan tidak setujunya itu, atau saya sendiri yang menyatakan tidak setuju, itu memberikan pernyataan tidak langsung menolak secara mentah-mentah, tapi istilahnya masih mendukung, oh iya sih memang aku bagus, tapi aku punya keinginan yang lain loh, gitu. Bahwa jadi gini, dari kedua contoh percakapan di atas, yang tadi itu ya kan, yang di atas yang saya sampaikan itu, jadi dapat disimpulkan ya kalau penawaran kita baik ke pelanggan ya kan. Nah, jadi pelanggan itu bagaimana caranya itu bisa menerima atau minimal tidak menolak mentah-mentah produk yang kita tawarkan. Korelasinya ke sana. Hampir semua orang memiliki pemikiran tidak sama. Nah, tinggal bagaimana caranya kita itu bisa memikirkan atau membayangkan jawaban apa yang ingin kita create atau yang ingin kita bentuk dari si customer ini. Jadi kita itu mudah untuk menyusun pertanyaan-pertanyaan dan ini prinsipnya sebenarnya pengembangan ya, pengembangan dari kemampuan kreativitas teman-teman. Ini kalau part 1 yang terkait munculkan pernyataan tidak setuju dari customer. Nah, ini sih poin 1. Ini saya ada 3 poin. Nah, tapi sebelum saya men-state beberapa poin yang lain, saya persilahkan di Mas Eka untuk mungkin Bu Anita bisa ngasih tambahan atau mungkin ada inputan dari Bu Anita sendiri juga. Saya persilahkan ke Mas Eka. Bu Santi, terima kasih Bu. Mungkin ini sebelum saya tadi masalah terkait dari Bu Santi, mungkin saya perlu juga dari Bu Anita ini terkait silakan Bu Anita. Iya, terima kasih Mas Eka. Ini sampai dengan saat ini suara Mas Eka di saya sangat kecil sekali. Tapi sejauh ini saya masih ini ya Bu, malah saya ingin mendengarkan inputan materi dari Ibu. Boleh langsung dilanjut aja Bu Santi. Poin 2 dan poin 3-nya. Makin seru nih kayaknya. Saya jadi konsumsi nih. Kok bisa? Oke, saya lanjut ya teman-teman. Jadi istilahnya yang tadi itu kalau di teknik NLP itu ada teknik hypnoselling dengan teknik yang namanya how to persuasive to improvement. Jadi istilahnya bagaimana caranya kita membuat si lawan bicara kita itu membuat sebuah penolakan, tapi penolakan itu bentuknya adalah untuk menciptakan sebuah kebutuhan. Jadi poin yang pertama tadi adalah intinya di situ. Dengan kita bertanya seperti itu, sehingga muncul yang timbul adalah bahwa dia menunjukkan, oh kita akan tahu akhirnya, oh ternyata dia itu butuhnya itu adalah bisa membeli mobil. Oh dia butuhnya, oh ternyata bisa membeli rumah. Itu kalau penawaran terkait pekerjaan. Nah kalau untuk hal-hal yang kreativitas terkait produk, nah teman-teman semua bisa kreativitaskan sendiri, kembangkan sendiri seperti apa. Jadi contohnya itu seperti itu tadi. Ini nanti kalau mau diskus lebih lanjut bisa next pertanyaan. Nah sekarang saya lanjutkan lagi dulu. Nah saya lanjutkan lagi dulu ke poin yang kata-kata magis. Nah kata-kata magis sendiri di sini itu materinya saya sendiri
itu dari buku Test Sentence the Sales, yaitu karya Elman Wheeler yang menyatakan adalah sebagai seorang sales kuncinya adalah memberikan pertanyaan yang tepat sehingga kita mendapatkan jawaban yang diinginkan. Jadi masih korelasi dengan poin pertama. Jadi tanyakan pertanyaan-pertanyaan yang tepat. Yang kuncinya adalah ada 2 kunci di sini. Pertanyaan itu bisa menembus pertentangan mental lawan bicara kita. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kalau kita misalkan servis motor gitu ya, servis motor. Jadi saya pertanyaan gini, can I check your oil gitu kan? Bahasa Indonesianya mungkin ada yang bisa bantu saya teman-teman. Ya, can I check your oil? Tuh. Apa maksudnya Kak? Minyak, oil. Ya, can I check kalau servis motor? Ya. Kalau kita lagi servis sepeda motor gitu kan ya, can I check your oil gitu kan. Nah, pertanyaan ini apakah saya bisa mengecek oli Anda? Jawabannya iya atau tidak. Hampir mayoritas 100% orang mengatakan pasti nggak perlu deh. Nggak perlu kamu ngecek itu deh, oliku deh, karena kayaknya masih bisa lah gitu. Nah, bagaimana pernyataan yang baik atau pertanyaan yang baik untuk supaya bisa orang itu akhirnya setuju dengan kita. Misal seperti ini, is your oil at the safe driving? Apa maksudnya Kak? Jadi apakah oli Anda pada level yang aman untuk kendaraan Anda? Nah, pertanyaan ini mayoritas berdasarkan survei itu bisa 58% sendiri berhasil. Dengan pertanyaan awal, apakah bisa saya mengecek oli kamu? Dengan pertanyaan yang kedua adalah, apakah oli Anda pada level aman untuk kendaraan? Orang kan langsung mikir, iya ya, aman nggak ya oli Anda, oli saya gitu kan? Kira-kira oli saya masih ada nggak ya? Nanti jangan-jangan kehabisan. Nah, inilah pertanyaan-pertanyaan yang menembus pertentangan mental lawan bicara kita. Sebenarnya di situ. Nah, coba sekarang saya bertanya nih, tolong di feedback dari salah satu teman-teman. Karena harusnya ini kan selain pertanyaan tadi ada. Nah, feedback dari rekan-rekan ya, saya minta. Misal nih kita sebut merek lah McD atau KFC gitu ya. Kalau kita pesen minuman gitu, anggap aja. Nah, waiters ini mengatakan small or larger. Jawabannya apa? Ada yang mau feedback? Atau kalau feedback perlu dikasih hadiah? Kalau mau ada yang jawab, saya kasih hadiah Silver Queen nih di luar Mas Eka. Kasih feedback duluan dikasih ya, hadiah. Open gitu meet. Komen duluan, Bu. Yang mau open meet, saya kasih hadiah Silver Queen nih. Termasuk saya berarti ya? Ya, silakan Bu Anita. Saya menyesuaikan ya Bu, karena perutnya muatannya kecil, jadi saya pilih small aja. Oke, berarti yang dapat Silver Queen Bu Anita nih. Ya, mayoritas pasti orang milih ya yang kecil aja, karena apalagi kalau cewek ya Bu Anita ya, mayoritas kita pasti berhemat gitu kan, yang murah-murah aja lah, belum tentu habis gitu ya. Nah, itu. Nah, pasti orang akan mengatakan I will take the small. Ya kan, aku akan mengambil yang kecil apa aja, buat apa gede-gede gitu kan. Nah, beda nggak kalau mau bagaimana caranya, saya mau feedback lagi ke teman-teman semua, nanti kalau yang jawab lagi dapat Silver Queen yang kedua, karena kayaknya susah banget nih feedback teman-teman. Bagaimana jawaban yang tepat nih kira-kira, supaya orang atau customer ini itu memilih yang besar. Coba siapa yang mau feedback? Kasih gratisan, Bu. Oke, yang ngasih feedback. Kalau gratisan aku mau. Open mic nih, Bu. Sesuai target nih, Pak Andi open mic nih. Siapa nih yang tadi? Di luar yang kasih gratisan. Oke. Pak Andi. Monggo silakan, Pak. Apa jawab? Gimana nih, Pak, cara jawabannya? Maaf gini, si waiters ini. Jangan ditawarkan, Bu. Jangan ditawarkan. Langsung kasih yang besar. Bilang aja yang kecil habis. Oke, betul. Jadi si waiters ini harusnya mengatakan itu ya, Pak ya. Lux one. Gitu. Iya, Lux one. Pertanyaannya itu.
yang besar ya, gitu kan. Nah, terbukti 10 dari 7 orang akan mengatakan iya. Statement saya benar nggak? 10 dari 7 orang akan mengatakan iya. Kalau saya sih yes. Ya, itu. Kayaknya ada yang nggak peka juga nih. Padahal saya juga ngomong 10 dari 7 orang loh. Ya, 10 Ya. dari 7 orang. Langsung mikir loh. Ya, 10 dari 7 orang yang beli Iya, 7, Bu. menunggu, Bu. Tapi yang iyain Tiganya 10. siapa, Bu? Yang ketiganya siapa, Bu? Nah, Nah, ini yang balik tiganya udah konek. setuju tadi. Udah setuju yang besar gitu kan. Jadi Oh, nggak gitu ya. dibahas. Iya, Bu. Oke. Yang 3 pasti langsung milih gitu ya, Pak Joko ya. Iya, Bu. Oke, ya itu ya kuncinya teman-teman. Jadi kunci di kata-kata magis ini yang pertama adalah tanyakan pertanyaan yang menembus pertentangan mental lawan bicara kita. Jadi ada satu contoh lagi nih. Pertanyaannya gini, apakah Anda peduli dengan masa depan Anda? Apakah Anda peduli dengan masa depan keuangan Anda? Ada nggak yang orang menjawabnya itu, masa bodoh lah, gue siap, ngapain gue peduli dengan masa depan keuangan gue? Miskin ya sudah, kere ya sudah, nggak mungkin dong. Nah, jadi bikin pertanyaan-pertanyaan yang menembus pertentangan mental lawan bicara kita. Jadi mati loh, gitu istilahnya dengan mentalnya ini ya maksud saya. Jadi tendangannya ke mental, gitu. Saya lanjut ke poin kedua, itu mengemas kata-kata yang memberikan pilihan sesuatu dengan sesuatu. Poin ketiga, Ibu. Ini masih kata-kata magis, Bu Anita. Jadi di kata-kata magis ini kuncinya ada 2. Yang tadi pertentangan mental, dan yang kedua adalah mengemas kata-kata yang memberikan pilihan sesuatu dengan sesuatu. Bukan sesuatu yang tidak ada. Ini, contohnya seperti apa? Contohnya itu biasanya sih kalau provider ya. Kalau provider itu contoh nih menawarkan paket hosting pada pelanggan. Nggak tahu nih kalau di sales seperti apa ya Winita ya. Jadi istilahnya mau paket hosting dengan space 2,5 GB atau yang 5 GB. Ini sebenarnya hampir sama kayak yang tadi, yang poin pertama. Tetapi bedanya adalah dari 2 pertanyaan tadi, paling tidak dengan pertanyaan tersebut, penawaran kita pasti diterima salah satu. Pasti diterima salah satu, betul nggak? Jadi istilahnya karena nggak ada pilihan, tidak ada. Pilihannya hanya 2,5 GB atau 5 GB. Jadi kalau misal produk nih, pilih printer ukuran 58 mm atau printer yang ukuran 80 mm. Nah, dia akan memilih 58 atau 80. Itu. Jadi mengemas kata-kata yang memberikan pilihan sesuatu dengan sesuatu, sesuatu dengan sesuatu. Bukan sesuatu dengan tidak ada. Jadi contoh nih yang paling simpel ya, kalau di dunia di luar sales seperti ini. Pertanyaan ini cocok untuk teman-teman. Ya, untuk teman-teman bisa diaplikasikan nanti yang menawarkan makanan secara basa-basi. Maksudnya, jika Anda tidak ingin direpotkan oleh teman kita, ya kan ada tamu gitu yang sedang berkunjung ke rumah kita. Mau makan, kalau kita nanyanya mau makan enggak? Pasti jawabannya enggak. Enggak usah lah, enggak lah gitu. Apalagi kalau orang Jawa gitu kan ya basa-basi gitu kan ya. Terus enggak lah buat apa gitu. Nah, kecuali kalau teman ini enggak tahu malu, enggak lah, bukan enggak tahu malu, tapi kecuali kalau teman ini benar-benar lapar, pasti dia minta ya wis makan lah gitu. Tapi jika kita memang serius untuk memberikan jamuan atau makanan ke teman kita, benar-benar ingin memberi ya, tapi kita nggak mau terlalu repot, pertanyaannya seperti ini, contoh. Mau makan atau mau ngemil? Setidaknya teman Anda akan menjawab ngemil boleh juga. Nah itu. Nah ini dari sini dulu, mungkin saya kembalikan ke Mas Eka, barangkali ada pertanyaan atau mungkin juga Bu Anita mau kasih tambahan, silakan. Oke, baik Bu Santi, terima kasih. Kalau dari yang saya tangkap, ada beberapa poin yang Bu Santi sebut tadi Bu ya, dalam tips menjual itu agar tidak ada penolakan. Yang pertama yaitu pick eye, prinsip tidak setuju tadi, ya kan. Jadi di sini kesan yaitu bagaimana cara kita memberikan
pernyataan kepada customer kita, ya kan, dan di situ pun menentukan apakah customer itu senang atau akan melakukan apa ya, aksi selanjutnya, Bu, ya, aksi Ya. selanjutnya seperti itu. Terus yang kedua yaitu magis, ya, magis atau pertanyaan yang menimbulkan pertanyaan terhadap magis. mental lawan. Mm-mm. Ya, pertanyaan magis yang menimbulkan pertentangan terhadap mental lawan, yaitu kita seakan-akan di sini tidak memberikan pilihan lain pada customer. Jadi misalnya tadi 3 GB atau 5 GB di situ. Dan di situ pun hanya ada 2 pilihan di situ. Kalau yang saya tangkap tadi, Bu, ya. Seperti itu. Jadi seakan-akan nggak ada pilihan, cuman 2 pilihan itu gitu. Jadi kita memaksa customer untuk memilih. Tadi itu. Poin-poin yang saya tangkap tadi ada magis dan itu. Oke, mungkin dari Bu Anita ada tambahan lagi, Bu. Mungkin ada pernyataan sendiri dari Bu Anita tentang materi yang barusan tadi. Iya, Mas Eka, teman-teman yang lain belum mungkin bisa ada sambil itu tambahan mungkin ya. Saya belum ada tambahan, silakan Bu Santi tambahkan di poin terakhir yang ketiga. Mungkin nanti terakhir saya minta beberapa menit untuk langsung studi case aja, karena ada beberapa slide yang bisa kita bahas sama-sama nanti. Baik, Atau oke, Bu Anita. Dari pertanyaan teman-teman, Mas Eka. Oke, kita lanjut ke pertanyaan, Bu, ya. Boleh. Ini Terserah sudah Mas ada Eka satu sih. pertanyaan dari Pak Alif. Oke, mungkin disambil ke pertanyaan nggak apa-apa, Bu. Oke, saya bacakan satu pertanyaan ini ya dari Pak Alif, yaitu ketika kita pernah mengecewakan pelanggan, apa yang harus saya lakukan agar pelanggan tidak menolak? Disapa WA saja, cuman centang 2, boro-boro minta appointment untuk menawarkan produk kita. Adakah cara untuk mengatasi ini? Gitu, Bu. Oke, saya ulangi sekali lagi, Bu, ya. Ketika kita pernah mengecewakan pelanggan, apa yang harus saya lakukan agar pelanggan tidak menolak? Nah, jadi di sini sudah pernah mengecewakan pelanggan, Bu. Sudah pernah mengecewakan pelanggan, disapa WA, di WA itu tidak balas-balas atau di-read aja, ya kan? Mungkin dibalas sedang mengetik terus nggak mengetik lagi, mungkin gitu, Bu. Jadi intinya nggak dibalas. Nah, itu seperti apa, Bu? Kita mengatasi situasi yang kayak gini. Ya, sebenarnya sih kalau bisa Pak Alif open mic aja. Karena sebenarnya kalau terkait ini kan sales support ya, dalam arti kan seperti itu. Mungkin juga teman-teman saya juga pernah menghadapi seperti ini. Jadi istilahnya siapa sih yang nggak pernah mengecewakan pelanggan? Siapa sih yang nggak pernah mengalami penolakan? Semua itu pasti mengalami gitu kan. Nah, artinya bahwa itu sebuah hal yang wajar. Malah sebenarnya pada saat kita berkomunikasi, menjalin hubungan atau segala macam apapun, itu dan dalam menjalani hubungan itu selalu selalu setuju ya, dalam artian ini kalau kita berbicara dengan bahasa micro expression dan body language itu hal yang sesuatu nggak mungkin atau nggak wajar. Dalam artian apa? Bisa jadi dia ngomongnya setuju, tangannya dimasukkan ke dalam saku, sudah tangannya udah bergerak-gerak bergetar-getar. Dalam artian apa? Malah sebuah tindakan yang atau perilaku membohongi diri sendiri itu. Nah, kalau misalkan saja si customer ini tuh kecewa gitu kan, atau pelanggan kita kecewa. Nah, jadi istilahnya itu manusia semua pasti punya yang namanya kadar emosional. Nah, emosional ini emosional marah dalam artian. Nah, kalau manusia mempunyai emosi marah, pasti manusia juga mempunyai emosi empati, emosi istilahnya bersabar, emosi bisa menerima seseorang. Nah, karena pasti manusia itu pada dasarnya memiliki semua emosi. Nah, jawabannya apa, Bu, di sini? Jawabannya adalah kalau mungkin pada teman-teman itu istilahnya meminta maaf atau melakukan istilahnya itu menghubungi si customer ini pada saat mereka sendiri itu kondisinya marah, ya nggak mungkin akan diterima. Jadi makanya kalau ada orang marah itu didiamkan dan didengarkan di situ. Kalau langsung pada saat itu feedback ya nggak mungkin dijawab, Pak Alif. WA, boro-boro WA. Kan Pak Beni juga sebenarnya pernah sih mengungkap hal seperti ini. Orang yang pada saat marah di WA ini kan alat, gitu kan. Belum tentu pada saat benar-benar dia marah, mungkin nggak dijawab pada saat di WA. Tapi bisa jadi pada saat kita call,
dan kita call-nya pun itu ini vibrasi ya. Kita melakukannya dengan benar-benar tulus, kita menghubungi berulang kali, dihubungi pun nggak diterima, Bu. Ya sudah, biarkan aja dulu pada saat hari itu. Kita mengulangi lagi besoknya. Nggak akan ada orang itu yang marahnya sampai long term, itu nggak akan ada. Walaupun sedendam apapun mereka punya hati, dalam artian di situ. Nah, baru agak mulai longgar, dihubungi lagi. Kalau WA nggak bisa, ya harusnya ditelepon. Makanya di sini saya belum tahu kadarnya sampai seperti apa untuk menjalin hubungan baik kembali. Kalau hanya WA centang sudah nggak dibaca, sudah, ya ini berarti kita yang keliru karena effort kita belum maksimal. Karena bisa jadi nanti pada saat kita call, dia mulai kita jelaskan kondisi yang ada, apapun itu, kita terus terang, kita jujur, ternyata beliau bisa menerima. Itu bisa terjadi. Atau mungkin bahkan kita malah menemuin gitu, bisa jadi. Ditemui ternyata reaksinya pasti berbeda kok. Reaksinya kalau pada saat kita bertatap muka itu reaksinya berbeda dengan pada saat di telepon, di WA atau mungkin di telepon. Tapi keadaannya harusnya melalui lewat level WA. Kalau WA tidak bisa ya di call ya tidak bisa ya harus memang seestimasi kita harus temunya ditemuin. Itu sih Pak jawabannya. Jadi level-level ini sudah dilewatin nggak tahapannya? Itu pertanyaan di situ dulu. Itu Mas Eka. Oke, terima kasih Bu Santi. Ya, gimana Pak Alif? Jadi seperti itu Pak. Ada beberapa tahap dulu yang harus dilalui. Oke, terima kasih Bu Santi, Mas Eka. Oke, ini pertanyaan masih belum ada Bu. Oke, mungkin sebelum dimulai ke poin selanjutnya, mungkin teman-teman yang ingin bertanya, silahkan komen di kolom komentar ya. Oke Bu, bisa dilanjut Bu Santi ke poin selanjutnya Bu. Yang ketiga tadi Bu. Ini poin yang terakhir ya. Ini sebenarnya agak tidak terlalu berfungsi sih buat teman-teman buat teman-teman cewek atau wanita atau nenek atau teteh gitu kan. Ini sebenarnya sih lebih tepatnya untuk para jombloers ya, para sales lelaki, tapi sebenarnya sales cewek pun bisa melakukan ini. Jadi istilahnya bahkan ada yang cerita tuh ya, ini maaf ya agak itu sedikit, kalau bisa untuk bisa menilai sales tuh bagaimana cara mengetes seorang sales itu benar-benar dia sales atau enggak. Itu adalah pernah saya melihat TikTok itu juga ada itu bahwa bagaimana si sales ini atau ya sales yang menawarkan ya itu punya banyak pasangan gitu. Karena kalau dia punya pasangan berarti dia interpersonalship-nya banyak pacar ya, dalam artian kalau keluarga beda lagi. Karena kalau biasanya banyak pacar itu berarti kemampuan interpersonalship-nya bagus tuh, good gitu. Nah, untuk yang poin ketiga ini sense of humor gitu kan ya. Sense of humor. Interupsi ada yang ketawa tuh kayaknya keberkaitan sama personal baik itu diukur dari pasangannya yang banyak. Gitu ya Bu ya. Ya, jadi ini. Jadi istilahnya bagaimana sih kaitannya sama yang poin ketiga ini gitu kan. Ini saya kalau di Indonesia itu idenya itu ada di bukunya Dilan 90 Bu Nita. Dilan 90 yang paling mengena, kalau 91 nggak terlalu. Nah, di sini juga berdasarkan ini saya dari ilmunya ini ya, ide ini ditemukan sama David Deida, yaitu penulis buku The Way of the Superior Man. Barangkali teman-teman ada yang sudah baca The Way of the Superior Man. Ide ini cukup untuk membantu buat teman-teman kaum Adam atau cowok gitu ya, untuk mengatasi penolakan ketika Anda mengajak seorang perempuan untuk berkenalan. Jadi ini fungsinya, makanya saya tadi bilang ini bukan hanya sales, tapi ini semua orang menawarkan dirinya ke orang lain gitu kan, termasuk menawarkan untuk mencari pasangan. Nah itu. Jadi istilahnya para jomblowers, ini salah satu ilmunya, salah satu tipsnya yaitu kalau Anda bisa membuat wanita tertawa, Anda mungkin bisa membuatnya melakukan apa saja. Ya, itu kuncinya. Kalau Anda bisa membuat wanita tertawa, Anda mungkin bisa membuatnya melakukan apa saja. Contohnya seperti ini. Ini saya storytelling sedikit ya, sudah jam 19.52. Jadi David Deida itu menceritakan seorang temannya, itu seorang sales advertising di San Diego. Temannya ini mendekati, dia itu sebenarnya si teman sales ini tuh enggak percaya diri banget gitu kan. Dan ini temannya ini mendekati seorang wanita di sebuah klub dan menawarkan wanita itu minuman tit gitu ya. Dan wanita ini menolaknya.
Lalu wanita itu diajak berdansa juga. Jadi cewek ini tuh cowok ini tuh juga mengajak berdansa si cewek ini gitu. Dan jawabannya tetap sama, penolakan. Nah, setelah itu dia harus berputar otak bagaimana cara melakukannya. Nah, terus dia memberikan statement seperti ini. Kalau begitu, bolehkah saya berdiri di sana saja? Jawabannya apa? Wanita itu tertawa dan akhirnya ia memberitahukan nama dan nomor teleponnya. Aneh nggak? Diajak ke ini nggak mau, diajak ini nggak mau. Tapi pada saat ya sudah, bolehkah saya berdiri di sini saja? Dan cewek ini tuh tertawa dan akhirnya memberikan nama dan nomor teleponnya. Jadi ini terjadi. Nah, percobaan yang lain apa? Jadi setelah dia mendapatkan nama dan nomor telepon si cewek itu, dia mencoba untuk mengirim WA atau SMS gitu ya. SMS biasa, awalnya SMS biasa, untuk mengajak perkenalan. Dan dia tidak menjawab SMS itu atau WA itu. Dan di SMS sekali lagi, nggak ada jawaban juga. Nah, akhirnya apa? Nah, akhirnya dia meng-WA lagi yang ketiga kalinya dengan dia menulis kata-kata seperti ini. Aku ingin mengenal kamu, tapi aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Jadi aku mengirim WA ini, boleh kenalan nggak? Kalau nggak boleh ya nggak apa-apa. Tapi bolehkah aku melamun di sini saja sendirian? Gitu. Jadi aku ingin mengenal kamu, tapi aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Jadi aku WA ini aja, boleh kenalan kah? Kalau nggak boleh ya nggak apa-apa sih. Tapi bolehkah aku melamun di sini saja sendirian? Dan akhirnya si cewek ini benar-benar menjawab WA itu. Just stay at the home. Jawabannya apa itu? Just stay at the home. Apa artinya Mas Eka? Saya lagi. Coba aja di rumah. Oke, Bu. Coba aja di rumah. Makasih Pak Hansen menyelamatkan saya, Pak. Sama-sama Mas Eka. Coba aja datang ke rumah, itu yang lebih tepat. Just stay at the home. Jadi coba aja datang ke rumahku deh kalau gitu kan jawabannya kalau orang Indonesia gitu ya. Nah, makanya di sini saya filosofikan kalau di bukunya Dilan tahun 99 itu kata-katanya ini gimana sih ya teman-teman kalau sudah melihat filmnya atau bukunya, kalau membaca benar-benar tuh meluluh lantakan hatinya si wanita gitu kan ya. Nah itu. Nah ini salah satu kunci. Nah, jadi istilahnya buat teman-teman semua, penolakan adalah suatu pelajaran untuk kita. Tidak masalah jika kita ditolak. Walaupun kita semua benci penolakan, yang paling penting adalah bagaimana kita mencegah penolakan tersebut dan menyikapi penolakan dari pelanggan dengan lapang dada. Jadi learning by doing, oh ditolak. Gimana nih bisa merayunya? Oh ditolak. Gimana nih bisa merayunya? Kan seperti itu. Jadi kalau Dilan 99 apa nih maskotnya? Masih ingat nggak maskotnya filmnya Dilan 99? Rindu itu berat gitu kan ya, seberat cintaku padamu. Oke, itu yang terakhir sih Mas Eka, boleh lanjut. Boleh dilanjut Mas Eka. Baik Bu Santi, iya Bu. Ini yang terakhir itu set of humor Bu ya, menyelipkan humor kecil di pembicaraan kita kepada customer kita, misalnya itu customer Bu ya. Ya. Oke. Mungkin tadi dari Bu Anita. Tadi Bu ada mau tambahan Bu ya? Itu pertanyaan boleh dijawab dulu, kayaknya ada satu pertanyaan itu. Oke, siap. Di sini ada 2 pertanyaan sih dari Mbak Mulan sama Randy Sugiharto. Oke, saya bacakan. Yang pertama yaitu gimana jika kita sudah menerapkan 2 prinsip tersebut tetapi masih di-reject karena customer brand minded atau karena relationship dengan sales lain. Gitu gimana Bu? Apa ada cara lain untuk meyakinkan kembali? Mungkin ini terkait dengan pertanyaan Pak Alif tadi Bu. Masih ada kaitannya sepertinya. Oke, mungkin Bu Anita atau Bu Santi, saya persilakan. Bu Anita. Ini mau dijawab dulu apa dibaca dulu? Jawab langsung aja Mas Eka dengan Bu Anita. Siap. Oke, dipersilakan waktu Pak
Iya, kalau misalnya pertanyaannya Mbak Wulan itu kan lebih trouble-nya itu karena brand minded dan lebih dekat sama salesnya kompetitor gitu ya, kalau nggak salah ya. Berarti apa yang harus Ya, dilakukan? Yang harus dilakukan adalah sales kita sendiri harus banyak-banyak deposit ke klien, Mbak Wulan. Jadi supaya apa ya, starting-nya itu kita nggak kalah. Jadi apa yang dilakukan? Ya berarti sales kita effort-nya belum seperti salesnya kompetitor. Itu. Terus kalau berbicara brand mandate, berarti kembali lagi, ini adalah pekerjaan universal, pekerjaan kita bersama. Ngebangun brand itu bukan hanya pekerjaan sales. Kalau boleh dikatakan sebenarnya sales itu just taking order. Kalau misalnya kita bicara marketing, ya di sini sama orang marketing. Kalau kita ngomongin mie instan, pasti kalau nggak Indomie goreng, ya mie sedap. Nah, itulah maksudnya. Brand kamu udah sampai sana belum? Kalau brand kamu sudah sampai sana, at least sandungan-sandungan kecilnya seorang sales di lapangan ini nggak akan terjadi. Sampai ada customer brand minded lah, atau seperti ini. Itu kalau jawaban dari saya dari pertanyaannya Mbak Wulan. oke. Terima kasih Bu Anita. Gimana Mbak Ulan? Jawabannya Mbak. Terima kasih Bu Nita, terima kasih Mas Eka. Saya ada tambahan feedback Oke, Mas Eka. Oke, Bu Santi, dipersilakan Bu, silakan Bu. Sangat setuju sekali sih, Bu Anita, itu benar banget ya. Jadi kalau tadi bahwa istilahnya ya memang pekerjaan sales adalah ya memang menawarkan gitu. Nah, ini ada sedikit sih hal-hal yang tertarik juga, yang menarik juga. Jadi istilahnya ini juga kalau bahasanya itu nasionalisme. Nasionalisme ya saya bilang. Kalau cinta tanah air, cinta negara, cinta bangsa itu nasionalisme gitu kan. Nah, tapi kalau di perusahaan ini saya sampaikan juga adalah hal yang sifatnya adalah nasionalisme di perusahaan. Dalam artian apa? Kalau kita salesnya barcode, ya kita harus benar-benar dulu mencintai barcoding kita. Kita harus benar-benar dulu juga mencintai perusahaan kita. Kalau intinya apa? Istilahnya itu produk adalah impact. Hal yang paling penting dalam dunia sales, mungkin nanti benar nggak sih Bu itu gitu kan? Benar nggak sih Bu Nita hal seperti itu? Hal yang terpenting adalah bukan brandnya, tapi sebetulnya hal yang paling penting adalah interpersonaship-nya. Dalam artian adalah bagaimana kemampuan kita dalam bernegosiasi, dalam berpersuasi, dalam istilahnya itu ya itu kan ada keterangan relationship dengan sales lain gitu kan. Nah, sesuai dengan apa yang distatementkan sama Bu Anita tadi adalah bagaimana kemampuan kita dalam mengengage customer, mengengagement ya, melamar gitu kan ya. Jadi sebenarnya dalam memberikan banyak tabungan di situ gitu. Jadi kalau kita datang cuma nodong omset ya nggak mungkin dia langsung apa namanya mau beli produk kita. Tapi kalau besar-besaran mana antara engage-nya kompetitor atau sales lain itu dengan engagement-nya kita gitu. Kalau kita selalu memberikan tabungan atau engagement, kasih tabungan saving sesering mungkin, brand itu akan bukan menjadi prioritas, bukan number one priority. Tapi kuncinya adalah sebelum engage bahwa diri teman-teman sebagai seorang sales harus percaya diri dulu, percaya diri dari diri sendiri dan percaya diri terhadap produk yang ada. Nah, kalau sudah nggak pede dengan produknya ya gimana bisa jualan kan di situ. Misal anggap aja itu salesnya Toyota tapi sales Toyota tapi dia memakai mobilnya Honda. Kira-kira percaya nggak si pembelinya? Lu sendiri aja beli pakai mobil Honda, lu jualan Toyota. Gimana tuh? Itu kan. Nah, sales produk barcode merek A, tapi kita berulang kali mengunggulkan produknya tetangga. Nah, gimana kita bisa jualan di situ? Itu. Jadi kunci utama sih di sini sesuai dengan apa yang tadi Bu Anita statement banyak itu, kunci utama adalah bagaimana nasionalisme itu dibentuk di masing-masing produknya sales. Itu sih tambah sedikit Mas Eka. Baik, betul nggak Bu Anita seperti itu? Oke, jempol 2 Bu. Makasih Bu Anita jempolnya. Oke, Mbak Ulan gimana Mbak Ulan? Sudah puas ya Mbak? Sudah 2 dikasih itu Mbak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Di sini dari Pak Randy. Oke, solusi dari pesanan yang tiba-tiba cancel itu bagaimana? Dengan alasan kalah cepat dengan peak lain.
Padahal di awal sebelumnya tidak ada informasi kalau ada kompetitor lain dan deadline. Nah ini mungkin lebih enak ini langsung open mic aja ya, biar lebih menyentuh kata-katanya. Oke, Pak Randy bisa open mic aja. Selamat malam Oke, semuanya. halo, malam. Ya, ini udah sampai ke pemesan sampel lebih tepatnya sih ya Bu Santi. Tapi tiba-tiba customer-nya cancel dengan alasan kalah cepat dengan rekannya sendiri. Saya kan khususnya di project sendiri kan banyak tender tuh biasanya. Cuman di awal sendiri ini nggak ada gelagat atau menandakan bahwasanya nggak ada kompetitor lain maupun tender yang sedang dijalankan oleh rekannya sendiri. Tapi tiba-tiba ketika saya nggak ada jawaban, ya ada pesan seperti itu yang membuat saya kaget. Nah, untuk next ke depannya supaya nggak terjadi hal seperti itu lagi itu gimana, Bu Santi? Oke, terima kasih Pak Randy, Bu Anita, dan Bu Santi. Waktu 4 set. Baik. Kayaknya kalau dari saya dari segi SOP back office deh Mas Eka. Jadi lebih tepatnya sih kayaknya Bu Anita deh bisa ngasih ini jawaban. Karena kalau saya sih cenderungnya ke back office kalau itu. Oke, salam kenal Pak apa nih? Mas Randy Sugiarto Pak Randy kali ya. Pak Randy Ya, ya. salam kenal Bu Anita. Oke, Pak Randy kalau bicara project itu lebih ke MOU ya, saya bilang ya. Bicara project itu yang paling penting di MOU. Namanya project itu kan pasti ada jeda untuk ngumpulin data apa namanya yang sepengetahuan saya ya, untuk ngumpulin data pembanding. Biasanya project itu nggak ada project tunggal. Kalau project tunggal itu berarti korupsi sudah pasti. Dan pembanding itu pun juga biasanya orang-orang dalam juga. Nah, untuk melawan orang dalam adalah relation, Pak, yang paling penting. Jadi orang dalam itu bisa dipatahkan kalau relation atau depositnya kita jauh lebih banyak daripada orang dalam itu sendiri. Nah, relation ini juga banyak macam ya. Relation itu tadi sempat disinggung sama Bu Santi juga. Kalau kamu datang nongol setor muka cuman buat tanya orderan, aku pikir itu sudah dilakukan oleh berjuta-juta sales yang ada di sana. Ya, tapi relation nggak hanya sekedar itu, ngepoin dia pun juga harus hati-hati seperti apa. Jadi tindakannya itu nggak serta-merta butuh pas ada orderan aja. Itu dari segi relation, ibarat kata lawan kita adalah orang dalam. Terus kalau kita bicara, tadi disinggung juga sama Bu Santi terkait SOP. Nah, SOP itu juga penawaran ini berlaku saat sampai kapan yang pertama. Terus kemudian di dalam penawaran itu juga kalau memang produk yang dibutuhkan itu butuh sampel, itu juga aturan mainnya juga detail. Sampel ini statusnya seperti apa. Kalau sampel sudah didatangkan, berarti progres terhadap proyek ini boleh dikatakan sudah dimenangkan oleh Pak Randy. Ini seperti itu. Dan lagi-lagi yang namanya proyek itu kan juga nilainya setahu saya pasti besar ya. Jadi ada proses saling melindungi diri sendiri, utamanya kita sebagai seller. Kebanyakan orang proyek itu udah bangga di depan dulu. Kita hampir lupa terhadap sesuatu hal yang melindungi diri kita sendiri sebenarnya. Melindungi dari apa? Kalau misalnya di dalam kontrak itu tertulis PO itu tidak bisa dibatalkan sepihak. Kalau dibatalkan sepihak itu ada beberapa penalti A, B, C, D, E, F, G. Nah, itu udah umum sebenarnya di project. Kalau orang benar-benar mainannya di project, at least dikasih undang-undang seperti itu nggak ada masalah. Ya, jadi perkara dibatalkan atau tidak, pasti beliau juga melihat ada satu kesempatan kenapa harus membatalkan Mas Randy dibandingkan orang lain. Jadi sama-sama mencoba untuk mencari loss-nya kita itu di sisi mana sih? Di sisi relation-nya atau di sisi SOP-nya? Itu. Kalau dua-duanya udah dirasa benar, kalau menurut saya nih ya, itu lebih kepada lead time penyediaan barang. Nah, lead time penyediaan barang ini juga salah satu faktor atau besarnya satu anggaran. Tidak semua proyek itu juga disampaikan benar-benar anggaran aku tahun ini 1M. Nggak mungkin mereka nyampein 1M. Pasti mereka ngambil di bawahnya. Dan di bawahnya itu baru dilakukan pembanding di antara provider-provider yang lain. Jadi itu sih Mas Randy, dua hal yang harus dianalisa dan ditelusuri. Relasinya udah gimana nih? 1. 3 kali Ibu ya. Oh 3, oke 3. Terus habis itu SOP internalnya tuh juga seperti apa?
Terus terkait harus ada sampel dan lain sebagainya itu juga dipertegas lagi. Jadi kalau PO udah datang dan PO ini kan yang saya sering tahu juga terkadang kita itu nggak jelas. Sebenarnya aturan untuk PO itu harus ada berapa dana yang masuk sih untuk nyediain barang proyekan ini karena sales ini sudah terlanjur happy di awal ya, terkadang udah deal PO tapi lupa. Wih, iya, belum ngomongin uang nih, belum ngomongin duit nih, padahal kan nggak ngerti di belakang dapur itu juga butuh beli bahan dong. Kalau beli bahan otomatis kan butuh uang juga. Nah, terkadang sales itu juga hampir ini udah deal soalnya kayak gitu, tapi kalau ada uang nggak masuk, kita yang di dapur juga ngolahnya susah. Itu sih kalau dari saya Pak Randy. Semoga menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Anita dan Mas Eka. Sama Pak Randy. Oke, ini sudah jam 8:09. Ada pertanyaan lagi. Ini gimana ini? Mau kita lanjut ini ya satu pertanyaan ya. Satu pertanyaan dikelirkan tadi Bu Anita sih mau nampilin slide sih. Itu gimana itu Bu? Kayaknya disimpan aja deh. Mungkin ada disimpan, Bu, session ya. Kita kedua buat sesi ya. lain ya. Mungkin ada session kedua. Mungkin ada partnya ya. Atau mungkin jadi seperti bersambung ini. Mungkin seperti ini ditawarkan dulu sesi foto dulu buat yang mau tetap dilanjutkan ini bisa dilanjut, kalau mau yang keluar gimana Ibu? Ya, oke, bisa. Tapi mungkin satu pertanyaan lagi deh ya terakhir. Satu pertanyaan terakhir. Oke, saya bacakan ya. Bagaimana ketika kita pernah melakukan penawaran? Saya ulangi, bagaimana ketika kita pernah melakukan penawaran ke pelanggan yang awalnya penawaran kita diterima dan pada saat saya melakukan penawaran selanjutnya, penawaran saya ditolak dengan alasan pelanggan saya sudah mendapatkan atau telah menerima penawaran yang cocok oleh sales lain atau kompetitor kita. Tindakan apa atau strategi apa agar pelanggan kita bisa ditarik untuk repeat order lagi ke toko kita? Seperti itu pertanyaannya, Bu Santi, Bu Anita. Kayaknya sama ya, jawabannya sama ini. Sama yang pertama tadi, Bang Deddy nggak tahu lagi di jalan, lagi away, jadi nggak terlalu concern. Kuncinya itu di relation lah. Kuncinya di relation. Sampai dengan hari ini saya masih ter-engage dengan MKO juga karena relation. Sampai hari ini saya ter-engage baik dengan Yuka juga karena relation. Ketika saya ingin selingkuh ke yang lain, saya jadi berpikir, sebenarnya gimana sih? Aku udah terlanjur jatuh cinta nih sama MKO sama Yukat. Kalau engage-nya kuat, orang mau melakukan sesuatu hal pasti akan timbul rasa bersalah. Karena lawan kita itu sudah memberikan sesuatu hal yang baik gitu. Jadi sekali lagi, melayani customer itu bukan serta-merta ngambil benefitnya aja. Oke deh aku dapat order, tidak. Customer yang kita temui itu juga manusia. Perlakukan semuanya sesuai kamu melakukan manusia. Jadi jualan dengan hati itu ada kalanya sangat powerful sekali. Mungkin dia nggak beli, tapi dia akan memberikan informasi yang penting bagi kita. Kenapa aku nggak beli ke kamu? Waktu aku butuh, barang kamu nggak ada. Posisi aku sedang kosong. Itu kan juga jadi evaluasi diri sendiri. Bagaimana kita memperbaiki manajemen stok di internal. Atau satu masa ada klien, sorry bro, aku nggak jadi ambil di kamu. Ada penawaran yang lebih bagus, harusnya kamu bisa turunin di harga sekian. Mungkin bos aku ngasih saya ngambilnya di kamu di tempat lain. Nah, orang-orang yang nggak jadi beli ini bukan berarti mereka fail, tapi justru mereka itu ngasih ngasih masukan ke kita bahwa next time lo kalau pasang harga yang ini dong, yang kira-kira dong. Yang nggak bagus itu ketika nggak ada omongan, nggak ada apa, udah nggak ada, kita nggak dapat penjelasan apa-apa. Nah itu udah kelihatan banget kamu nggak dapat engagement-nya sama klien kamu. Sehingga menurut klien kamu ninggalin kamu itu ya biasa aja. Itu sih. Oke, terima kasih Bu Anita untuk jawabannya. Semoga puas. Ada di gimana Pak? Puas Pak. Puas, makasih Mbak Nitin. Oke. Ya, Oke, ini sudah di penghujung acara ya kita ya. Mungkin sekarang kita pindah ke sesi foto dulu deh ya, sesi foto. Mungkin ada yang makan kan? Sudah difotokan. Oke, kita foto dulu. Yang lain bisa diharapkan open cam.
Seperti biasa, nah, pasang gaya terbaik kalian. Slide ya, slide pertama saya babak 1, 2, 3. Oke, kita pindah ke slide kedua. Ini nyala semua videonya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan semua yang sudah join. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Mungkin yang mau live, mau stay di sini, dipersilakan. Kayaknya nggak ada yang live nih, Bu. Nggak ada yang live nih, masih bertahan semua nih. Belum ada yang mulai. Luar biasa nih. Yes, Bu Santi sampai pagi, Bu. Oke, ini kalau mau dilanjut ke sesi yang 36, 35. Oke, ini seperti hitung mundur tahun baru. Ya udah deh, nggak apa-apa sih Mas Eka, saya simpan ini untuk sesi nanti selanjutnya, nggak ada masalah. Tapi memang beda ini ya, beda konsep ya. Kalau tadi Bu Santi kan lebih kepada cara menghadapi penolakan. Kalau saya tuh kalau bisa jangan ditolak dulu, sekali ngomong langsung diterima, itu aja sih bedanya. Tapi sama-sama semuanya menggunakan metode persuasi. Ini tips baru lagi, bisa di-schedule-kan lagi nanti. Boleh. Oke, siap. Baiklah, terima kasih teman-teman Bu Anita dan Bu Santi untuk materi malam ini. Sangat bermanfaat. Oke, kepada rekan-rekan selamat malam. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Santi, terima kasih rekan-rekan Sales Academy, terima kasih Mas Eka. Terima kasih Bu Santi, Bu Terima kasih Anita, Bu Mas Eka. Anita. Terima kasih Bu Santi.